Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Tak hanya istana, rumah sakit pertama di IKN juga telah diresmikan oleh Jokowi. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara masih dalam proses penyelesaian. Ia memprediksi butuh waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda selesai dan bisa diresmikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengatakan peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa. Semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Selain meresmikan Istana Negara, Presiden Jokowi juga meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit ini sekaligus menjadi rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Saat meresmikan Istana Negara dan rumah sakit, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu untuk pertama kalinya Jokowi dan Iriana mendarat di Bandara IKN menggunakan pesawat kepresidenan. Pesawat seri Boeing 737-800 yang membawa Jokowi dan Iriana mendarat di Bandara Nusantara IKN Jumat pagi sekitar 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya Jokowi pernah mendarat di Bandara IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang relatif lebih kecil pada 24 September lalu. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak awal yakin Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akan kembali mendukungnya walau pada pemilu 2024 PKB mendukung calon lain. Sementara PKB memberi sinyal siap menugaskan kadernya jika masuk kabinet Prabowo Gibran. Prabowo Subianto diundang dalam acara Rakornas Legislatif PKB Kamis kemarin. Presiden terpilih ini menyatakan gembira diundang PKB dan tidak mempermasalahkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berada dalam posisi berbeda dalam pemilu 2024 lalu. Prabowo bahkan sejak awal yakin PKB akan kembali mendukungnya. Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Kehadiran Prabowo ke Rakornas Legislatif PKB membuka peluang PKB masuk ke kabinet. Sementara menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, kadernya siap ditugaskan jika dipilih Prabowo. Kita tidak bisa memperebutkan prerogatif presiden. Yang jelas PKB sekarang diterima oleh Pak Prabowo menjadi kekuatan bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Soal di posisi menteri, di posisi apa, nanti itu teknis, itu prerogatif Pak Prabowo. Tapi PKB sudah menegaskan sikapnya, berkomitmen bersama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah juga menegaskan sikapnya bersama-sama PKB. Mengusulkan nggak ada juga? Nggak ada. PKB nggak ada usul mengusul. Pasca pemilu 2024, PKB kerap menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, walau pada pemilu 2024 mengusung capres dan cawapres lainnya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto menerima kunjungan jajaran petinggi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di kediamannya di Kertanegara. Pertemuan bertujuan menjalin kerjasama dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Para petinggi PKS yang hadir ke kediaman Prabowo diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, hingga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Gerindra dan PKS akan bekerja sama untuk berikan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat. Bagi PKS, mewujudkan cita-cita bangsa tidak bisa hanya dikelola oleh sedikit orang. Sehingga dengan pertemuan ini, PKS dan Gerindra akan berkoalisi untuk memajukan bangsa. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus paham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Dan karena itu, setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi, dan saya sangat terima kasih. Kita selalu akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Prabowo berkelakar bahwa di acara PKB mengenakan dasi hijau dan jika nanti diundang PDIP akan menggunakan dasi merah. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani. Pemirsa, Prabowo juga mengultimatum semua partai yang bergabung di pemerintahannya agar jangan menugaskan menteri untuk mencari uang dari APBN maupun APBD. Prabowo yakin setiap institusi bisa mencari pendanaan dengan cara halal. Tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal
dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam rancangan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun jika Prabowo mengajaknya berdiskusi, Jokowi mengaku tidak akan menolak. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi. Menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi. Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu ditransfer ke saya. Jelang pelantikannya bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan juga nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo. Satu lagi tenang. Nanti. Kan tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan ya. Pemirsa, beredar informasi adanya kementerian baru yang sebagian merupakan pengembangan dari kementerian yang ada. Selain itu, beredar juga informasi ada 13 komisi yang diduga akan dibentuk oleh DPR beserta mitra-mitranya. Namun Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut komposisi komisi masih dibahas dan baru akan diumumkan 14 Oktober 2024. Dan pemirsa, kita ada beberapa kementerian baru yang sebagian merupakan pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Dan kita akan lihat bersama-sama di antaranya ada 6 kementerian baru. Ini Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, lalu ada Kementerian Transmigrasi dan juga Kementerian Hukum. Dan pemirsa, kita akan beralih ke kementerian selanjutnya. Di sini ada beberapa nama kementerian lagi, ada Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan juga Badan Gizi Nasional. Dan berikutnya pemirsa, ini adalah 13 komisi yang muncul dari surat yang beredar, yaitu Komisi 1 yang membidangi Kementerian Luar Negeri, lalu ada Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya di Komisi 2. Di sini ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur. Sementara pemirsa, mitra kerja Komisi 3 DPR ialah sebagai berikut, ada Kementerian Penegakan Hukum. Sementara pemirsa, untuk Komisi 4 mitra kerjanya ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan pemirsa, selanjutnya untuk Komisi 5, mitra kerjanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan juga Kementerian Transmigrasi. Dan selanjutnya untuk Komisi 6 pemirsa, mitra kerjanya ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pengawasan Persaingan Usaha. Selanjutnya pemirsa, untuk Komisi 7 akan bermitra dengan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan juga Kementerian Sarana Publikasi. Dan selanjutnya pemirsa, untuk Komisi 8 akan bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Anak. Dan beralih ke Komisi 9 akan bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Jaminan Sosial, dan juga Kementerian Perlindungan Kerja Migran. Dan selanjutnya untuk Komisi 10, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan, dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan selanjutnya untuk Komisi 11 pemirsa, ini bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Moneter, dan juga Kementerian Sektor Jasa Keuangan. Sementara untuk Komisi 12 akan bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Kementerian Investasi. Terakhir pemirsa, untuk Komisi 13 mitra kerjanya ialah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretaris Negara, dan juga Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.